Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 34 tentang pelayanan publik. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan anggota kelompok 7. Pertama, Taruna Muda Ahmad Aditya Zonia Firmansyah. Kedua, Taruna Muda Aliansyah Putra Pramana. Ketiga, Taruni Muda Avelia Ariska Vio Elvara. Keempat, Taruni Muda Ayu Kartika. Sebagai seorang aparatur sipil negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyatakan bahwa PNS memiliki fungsi antara lain sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh seberapa baik sikap dan perlakuan penyelenggara negara atau instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat, serta tingkat kepuasan masyarakat yang ditandai dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Maka, tercapainya pelayanan publik suatu instansi kepada masyarakat salah satunya juga tergantung pada kinerja PNS di dalamnya. Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelaksana berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta harus berperilaku sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas 2 contoh perilaku aparatur sipil negara yang tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya dimiliki pada pasal tersebut, yaitu pada huruf K, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, dan huruf M, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki. Poin pertama yang akan kami bahas adalah tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. Pengertian sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan kenyamanan, kepuasan, mempercepat proses kerja, memudahkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, dan untuk menghasilkan hasil yang lebih berkualitas. Contoh sarana adalah kendaraan dinas, fukuda atau pengangkut sampah, mesin pemotong rumput, telepon kantor, komputer, meja dan kursi, AC, printer, TV, dan proyektor LCD. Sedangkan prasarana adalah gedung kantor, aula, dan rumah dinas. Contoh kasus yang menyimpang dari poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada di Jawa Tengah, ada ASN berpolitik yang menyalahgunakan fasilitas negara. Di Klaten, seorang ASN terlibat acara deklarasi pemenangan salah satu caleg. Di Sukoharjo, ASN terlibat kampanye parpol. Sedangkan di Boyolali, ada ASN mengajak untuk memilih caleg tertentu dalam acara pertemuan rutin IGTK atau Ikatan Guru TK Kecamatan. Kasus yang kedua, yaitu PNS nekat mudik memakai mobil dinas. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama, membenarkan bahwa PNS memang dilarang menggunakan mobil dinas untuk di luar keperluan pekerjaan. Dia mengatakan sanksi disiplin menanti bagi PNS yang bandel menyalahgunakan kendaraan dinas. PPK atau pejabat pembina kepegawaian sudah diminta melarang mudik memakai mobil dinas. Untuk sanksi diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Satya tidak merinci hukuman disiplin apa yang bisa diberikan atas pelanggaran mobil dinas yang dipakai untuk mudik. Yang jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dijelaskan ada 3 tingkat hukuman disiplin yang berlaku, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat. Lalu terdapat kasus ketiga yang berjudul diduga gunakan fasilitas negara untuk kampanye. ASN Surabaya dilaporkan memfasilitasi kampanye calon wakil wali kota Surabaya sudah menyalahi undang-undang terkait netralitas ASN.
yakni pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat putusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Kondisi ideal. Yang pertama, seorang pegawai ASN seharusnya tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang ASN tidak seharusnya menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik keluarga. Yang ketiga, seorang ASN tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan yang menguntungkan salah satu calon saat kampanye. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya seorang ASN memiliki fungsi sebagai pelayan publik. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, diberikannya sarana dan prasarana dengan tujuan untuk menunjang fungsi tersebut. Sarana dan prasarana difungsikan agar terciptanya kenyamanan dan kepuasan dalam pelayanan masyarakat. Selain itu juga berfungsi untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Sebagai seorang ASN, sangat disayangkan apabila menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi. Hal ini berarti ASN tersebut memiliki egoisme yang tinggi dan mementingkan egoismenya sendiri. Sebagai seorang pelayan publik tidak seharusnya memiliki sifat tersebut, karena dalam bekerja seorang ASN harus selalu mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Begitupun dalam penggunaan sarana dan prasarananya, yang harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus penyalahgunaan informasi jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pelayanan publik. Kasus pertama yaitu kasus tersangka penyalahgunaan wewenang Kades di KPP diberhentikan. Dalam kasus ini, seorang kepala desa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan SK Kepala Desa yang menghapuskan tanah kas desa Persil 57 dari aset desa. Kemudian menyampaikan surat pada masyarakat pada Juni 2019 bahwa Persil 57 bukan lagi tanah kas desa, melainkan milik ahli waris Marta Wijaja. Kasus kedua adalah kasus 9 PNS jadi tersangka kasus kecurangan calon aparatur sipil negara tahun 2021, ada kepala BKP SDM hingga staf BKD. Dalam kasus ini, Satuan Tugas Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Polri menangkap total 30 tersangka dalam kasus kecurangan proses seleksi calon aparatur sipil negara. Dari total 30 tersangka, polisi menemukan 9 diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil. Polisi mengatakan dari 9 oknum PNS terdapat 2 orang yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di daerah berbeda. Kasus ketiga adalah anak Yasona Lauli dilaporkan KPK terkait dugaan monopoli bisnis di lapas. Dalam kasus ini, pihak yang mengaku sebagai Komrad Pancasila melaporkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli Yamiterema Tirtajaya Lauli ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Koordinator Komrad Pancasila Antoni Yuda mengatakan dalam beberapa waktu terakhir beredar informasi bahwa Yamiterema memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Lalu, bagaimana idealnya sebagai seorang pelayanan publik terhadap kasus tersebut? Kondisi idealnya yaitu yang pertama, seorang aparatur sipil negara seharusnya tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, seorang aparatur sipil negara seharusnya tidak terlibat dalam kasus kecurangan proses seleksi calon aparatur sipil negara. Yang ketiga, seorang pelayan publik seharusnya tidak melakukan kegiatan memonopoli bisnis. Seorang aparatur sipil negara idealnya sebagai pelayan publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan,
tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat. Dan sebagai seorang aparatur sipil negara, harus menjadi aparatur sipil negara yang akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Seorang pelayan publik harus memiliki integritas yang tinggi, tidak terpengaruh dengan hal yang dapat membuat instansi dan namanya jelek. Integritas menunjukkan keteguhan sikap, perbuatan, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Assalamualaikum Kesimpulan warahmatullahi dari materi yang wabarakatuh. kami paparkan, Kami dari kelompok sebagai 7 seorang aparatur akan sipil negara, memaparkan hasil kita diskusi harus kami senantiasa mengenai bersikap baik sesuai analisis dengan aturan Undang-Undang yang Nomor berlaku, 25 Tahun yaitu pada 2009 Undang-Undang Nomor Pasal 25 Tahun 34 tentang 2009, pelayanan publik. Pasal 34, huruf A sampai O. Assalamualaikum Beberapa warahmatullahi sifat yang harus wabarakatuh. dimiliki oleh aparatur Kami dari sipil kelompok negara 7 antara lain akan memaparkan tidak hasil menyalahgunakan diskusi sarana kami dan mengenai prasarana serta fasilitas analisis pelayanan Undang-Undang publik Nomor 25 dan Tahun tidak 2009 menyalahgunakan Pasal informasi, 34 jabatan, tentang dan pelayanan atau publik. kewenangan yang dimiliki. Sekian yang dapat kami Assalamualaikum paparkan warahmatullahi dari materi kali wabarakatuh. ini. Kami Kurang dari lebihnya mohon kelompok 7 dimaafkan. akan memaparkan Wassalamualaikum hasil diskusi warahmatullahi kami wabarakatuh. mengenai analisis Undang